Halo, selamat pagi dan salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai fluida statis. Sebelum Ibu membahas mengenai fluida statis, pertama-tama kita akan melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi fluida statis ada 4 poin. Poin yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan pengertian fluida statis. Poin kedua, menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis. Poin yang ketiga, menganalisis beberapa peralatan atau peristiwa yang berkaitan dengan fluida statis. Poin yang keempat, melakukan berbagai perilaku ilmiah baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Fluida, suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Zat yang dapat mengalir adalah zat cair dan zat gas. Sifat fisik fluida dapat dipahami saat fluida tersebut dalam keadaan statis. Pada kali ini Ibu akan membahas mengenai massa jenis. Massa jenis disimbolkan dengan ρ. Massa jenis adalah massa partikel zat tiap satuan volume atau massa per satuan volume. Massa jenis dirumuskan menjadi ρ sama dengan M dibagi dengan V, di mana M adalah massa zat dan V adalah volume zat. Tekanan. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas. Tekanan disimbolkan menjadi P, sehingga rumus tekanan adalah P sama dengan F dibagi A, di mana F adalah gaya dan A adalah luas permukaan bidang. Tekanan dibedakan menjadi dua, yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan total atau tekanan mutlak. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis disimbolkan menjadi pH, di mana rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan ρ dikali G dikali H, di mana G adalah gaya gravitasi dan H adalah ketinggian atau kedalaman zat cair. Contoh soal pada tekanan hidrostatis, jika sebuah wadah diisi dengan air raksa, di mana ketinggian wadah tersebut adalah 50 cm, di mana massa jenis raksa adalah 13.600 kg per meter kubik, dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang terjadi? Jadi sesuai dengan rumus dari tekanan hidrostatis adalah TH sama dengan ρ dikali dengan H dikali dengan G, sehingga 13.600 dikali 50 cm diubah ke dalam meter menjadi 0,5 meter kali 0,5 dikali dengan 9,8, sehingga menghasilkan 66.640 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total hasil penjumlahan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer atau udara luar. Tekanan mutlak disimbolkan menjadi PA, di mana rumus dari tekanan mutlak atau total adalah PA sama dengan P0 plus ρ dikali dengan G dikali dengan H, di mana PO adalah tekanan atmosfer. 1 atmosfer atau 1 atm setara dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat.
kita akan melihat contoh soal dari tekanan mutlak atau tekanan total. Contoh soal untuk tekanan mutlak atau tekanan total jika diberikan suatu wadah yang diisi oleh air raksa di mana ketinggiannya adalah 50 cm dan massa jenis dari air raksa adalah 13.600 kg per meter kubik, gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, dan tekanan luar sebesar 1 atm. 1 atm nilainya adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Di mana H di sini dalam sentimeter kita ubah terlebih dahulu di dalam meter, yaitu 0,5 meter. Berapakah tekanan total atau tekanan mutlak yang terjadi? Oke, kita akan membahasnya sekarang. Di mana rumus dari tekanan total atau tekanan mutlak itu adalah PA sama dengan P0 atau tekanan luar ditambah dengan Rho dikali G dikali H, di mana P0 atau tekanan luar itu adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5 ditambah Rho 13.600 dikali dengan 9,8 dikali dengan ketinggiannya yang kita sudah ubah ke dalam meter 0,5. Rho dikali G dikali H sesuai dengan soal tekanan hidrostatis tadi sudah kita dapatkan, yaitu nilainya 66.640, sehingga 1,013 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan 66.640 menghasilkan 1,67 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi ini adalah hasil dari tekanan mutlak atau tekanan total yang terjadi pada soal ini. Demikianlah pemaparan materi mengenai fluida statis pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan salam sehat selalu.